ini roller coaster sih buat mereka. Hari ini adalah scrimmage pertama kami dengan tim putri. Di awal kesulitan buat adjust level kontak karena udah terbiasa kontak dengan cowok, terus kita kontak dengan cewek. Akhirnya kita tim foul terlalu cepat, harus adjust pemain. Mereka mulai enjoy mainnya dan kita lebih bagus. Mereka udah mulai ngobrol dan lain-lain, bisa lebih bagus. Field goal kita nggak seperti biasanya ya, walaupun kita dengan cowok biasanya kita di angka 40%, tapi hari ini di bawah itu, terutama di first half kami cuma 26% field goalnya. Mental, iya, karena ada beberapa pemain yang senior, ada beberapa juga yang masih junior, masih 15 tahun. Tim ini lika-likunya banyak, mentalnya juga masih develop as a team. Ada beberapa pemain yang merasa terlalu berat bebannya di pundaknya, akhirnya performanya nggak bagus, yang harusnya dia jago tapi dia nggak ngerasa dia jago. Itu beberapa pemain ada di situ. Ada beberapa pemain yang menganggap CAB itu seperti turnamen biasa. Nah, ini yang harus kita beresin, dan itu pasti diberesinnya di luar lapangan. Kita sampai tadi pagi itu latihan ke-23, latihan lapangan nih, dengan 4 kali scrimmage. Jadi saya nggak bisa ngomong itu cukup apa enggak, karena ya adanya waktu cuma segitu ya. Jadi itu yang kita maksimalkan, dan saya rasa dengan 23 kali latihan lapangan hasilnya seperti ini sih nggak bagus-bagus, bisa lebih bagus, tapi juga nggak jelek. Bukan hanya saya yang menunggu-nunggu, pasti juga mereka juga nunggu-nunggu. Semoga mereka nggak nervous dan lain-lain. Semoga kita bisa berperforma yang sebaik-baiknya, minta doanya dari semuanya. Saya selalu menekankan bahwa besok harus lebih baik dari hari ini. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Seperti hari ini sebelum game mereka nulis tuh target individu mereka, pengennya hari ini mereka buat apa. Dan itu selalu jadi evaluasi mereka setelah game. Mereka baca apa yang udah achieve, apa yang enggak. Dan itu tanggung jawab mereka. Susah sih, tapi mereka positifnya adalah mereka ini energinya nggak habis-habis. KU18 ini energinya nggak habis-habis. Cuman memang karena cewek, jadi harus ya pendekatannya berbeda ya. Itu kenapa saya dibantu sama Coach Romi sama Coach Milan yang lebih mengerti tim putri daripada saya. Buat aku tadi sparringnya kompetitif banget, apalagi kita banyak yang kenal di tim PON DKI, di lumayan seru jadinya. Ya, kalau menurutku seru banget tadi karena kita sama-sama nggak mau kalah ya. Iya bener, kompetitif, apalagi kan sebelum-sebelumnya kita scrimmage lawannya cowok, jadi kayak ini lawan cewek kayak wah harusnya kita harus bisa gitu kan. Kalau lawan cowok lebih menantang, makanya kita tadi kayak semua tetap bersaing tapi bersaing sehat juga. Soal grogi ya sedikit sih, karena kita juga kebiasaan tuh body contact dari cowok dibanding sama cewek tuh bener-bener perbandingannya beda banget kan. Jadi kita tuh makanya tadi sparring lumayan nggak kagok gitu, ternyata kita gampang handshake jadi itu. Ya sama, kurang lebih sama sih, awal-awal grogi, habis itu kita quarter 2, quarter 3, quarter 4 nyari lagi feel-nya. Ya emang grogi pada awalnya, tapi habis gitu gara-gara kita kayak ada jiwa kompetitif gitu, akhirnya kayak jadi nggak grogi, malah kayak fun gitu. Yeah. Kita masih harus tingkatin lagi akurasi kita. Kalau buat aku sih ningkatin
agresivitas defense terutama. Kalau aku sama sih kayak akurasi sama finishing sama harus kadang-kadang kita kebawa temponya mereka jadi kayak harus bisa sabar gitu. Kalau sekarang sih udah cukup bagus chemistry-nya, tinggal ditingkatin lagi. Overall udah sangat bagus sih, kita udah banyak juga bonding, banyak ngobrol-ngobrol, terus kita udah solid banget sih. Kalau dibandingin sama April dari awal kita seleksi lah ya, itu emang udah ada perbandingan yang sangat amat baik. Iya. April tuh kayak masih kayak nggak ngerti satu sama lain tapi sekarang kayak udah mulai ngerti cara temennya kita terus kayak udah klub kayak udah dapet lah gitu. Ada beberapa yang pertama, ada yang udah pernah, ada yang juga udah pernah ikut seleksi tapi dulunya nggak bisa sampai sini tapi sekarang kita udah jadi satu tim. Jujur deg-degan karena first time, terus kita juga aku juga nggak tahu sih kayak kondisi di tanding di sana tuh kayak gimana. Jadi for the first time buat bawa nama Indonesia, very nervous. Berat gitu. Nggak berat juga sih. Ada pressure-nya kayak takut ngecewain apa semua. Lebih ke kayak gitunya sih. Buat aku goalsnya sih mau nggak mau kita harus bisa ikutin apa kata coach, terus kita fight sampai akhir, terus bisa menang sih. Untuk persiapan Asia juga. Jangan sampai kurang kayak tahun lalu sih, dari tahun lalu sih. Kayak antara stay the same atau lebih baik lagi, jangan berkurang aja. Iya, kita harus tetap bisa mempertahankan atau enggak harus lebih bagus lagi juga, iya. Ya buat teman-teman di luar sana, jangan lupa tetap dukung kita, tontonin kita, dan semangatin kita sih. Scrimmage ini untuk persiapan event Seaba ya. Sebelum kita menuju FIBA Asia Cup Under 18, kita mengikuti Seaba dulu. Jadi kita bertanding melawan tim-tim di Asia Tenggara dulu. Kalau di Seaba itu yang ikut ada 4 tim. Jadi kita masing-masing bertemu semua. Kalau melihat scrimmage hari ini, mungkin di kuarter-kuarter awal anak-anak masih grogi ya, karena selama ini kita nggak pernah melawan tim putri, selalu melawan tim putra, kan ada hal yang berbeda dari itu. Tapi kuarter 3, kuarter 4 anak-anak sudah bisa lepas dari tekanan dan bermain lebih santai. Kalau dari scrimmage hari ini sih anak-anak harus lebih percaya diri lah, karena mereka sebenarnya sudah berbeda level lah, dipilih sampai jadi pemain timnas itu kan sudah beda levelnya, jadi harus lebih percaya diri. Jadi tim ini dibentuk dari bulan April ya, bulan April seleksi, kemudian TC di Bali, kemudian kita lanjut TC di Jakarta sebelum kita berangkat ke Bangkok tanggal 22 ini. Kalau Seaba sih sebenarnya kita hanya ingin memberikan pengalaman bertanding internasional ya, karena hampir sebagian besar belum pernah bermain di level internasional ya. Jadi sebenarnya target utama kita itu ada di FIBA Asia ya, yaitu bertahan di divisi A. Kalau setelah Seaba, setelah kita balik dari Seaba, kita lanjut TC di Bali, kemudian itu memanggil 4 pemain lagi yang ada di yang sekolah di US ya, ada 4 pemain lagi. Jadi kita akan seleksi kembali. Jadi kita nanti akan mungkin pulang dari Thailand itu akan 16 pemain. Kemudian kita akan seleksi lagi, kemudian lanjut TC Surabaya, baru kita langsung berangkat ke China untuk FIBA Asia. Kalau kita bicara basket di kelompok umur ya, saya rasa kita sama-sama tidak bisa membaca peta kekuatan lawan ya. Jadi saya rasa sih imbang-imbang sih ya.
Iya, sebenarnya suatu kehormatan juga sih buat kita bisa ketemu sama anak-anak muda ini ya, yang bisa mengharumkan nama Indonesia juga. Harapannya ke depannya mereka juga bisa berkontribusi untuk negara kita supaya bisa lebih maju ya. Kalau kita kan memang dari dunia F&B, kalau mereka kan dari dunia olahraga. Tapi ya tujuan kita sama sebenarnya, pengen mengharumkan nama Indonesia lewat apa yang menjadi kekuatan kita masing-masing. Iya, sebenarnya siapa Itop ya, temen juga ya, temen-temen main basket dulu ya. Dan beliau kan juga ini ya, prestasinya luar biasa banget. Jadi buat saya suatu kehormatan juga bisa ketemu beliau, bisa ngobrol bareng, dan ya terjadilah memang acara hari ini. Hopefully ke depannya kita bisa kolaborasi untuk hal-hal yang baik lah ke depannya. Indonesia zaman aku suka main basket juga. Dulu posisi kebetulan playmaker sama shooting guard. Cahel. Dulu. Seneng sih ya. Maksudnya di usia mereka yang kurang lebih 16, 17, 18, mereka habiskan hidup mereka untuk sesuatu yang positif. Saya pikir itu sesuatu yang harus dipertahankan. Di mana generasi kita saat ini di usianya yang belasan, kadang-kadang mereka nggak tahu apa yang mereka mau, masih bingung mau kemana, ngelakuin sesuatu yang juga waste their time juga ya, sesuatu yang wasting their time juga, sayang. Tapi ngelihat teman-teman ini tadi, adik-adik kita ini, mereka tahu apa yang mereka mau. Saya rasa itu sesuatu yang bagus dan harus dipertahankan. Ya pasti doa, udah pasti ya kan, dari doa, seneng aja dengan melihat mereka makan juga ya kan, suatu lahap, doyan ya, kita pikir juga itu sesuatu yang bisa, semoga ramennya juga bisa bisa nyantol di hati mereka lah ya. Porsinya tadi mereka makan juga gokil juga ya, kita pesenin yang versi king size tadi, dan ternyata mereka demen, mereka makan dan mereka habis ya, seneng juga.